SMK Negeri 1 Kota Manado. Saya mahasiswa PPG angkatan ketiga tahun 2023 pada Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Di sini saya akan menampilkan video praktik pembelajaran saya yang pertama. Selamat menyaksikan. Pagi semua, silakan dulu. Baik, anak-anak semua selamat pagi. Luar biasa, tetap semangat. Yes. Anak-anak semua yang luar biasa, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, meminta ketua kelas untuk bisa pimpin kita dalam doa bersama. Ketua kelas, kami silakan. Kita mengundang teman-teman sekalian supaya berdiam. Pak Guru dan teman-teman sekalian, adalah kita tinggalkan segala kesibukan kita untuk menghadap Tuhan dalam berdoa. Sebelum berdoa, izinkanlah saya memimpin doa ini menurut agama dan kepercayaan saya, agama Katolik. Yang lain menyesuaikan. Baik, silakan duduk kembali. Buku daftar kehadiran kalian di kelas. Ketua kelas bisa tolong laporkan siswa yang tidak hadir. Yeskiela Abdullah tahu dengan keterangan sakit. Yeskiela keterangan sakit. Siapa lagi? Alvin Batista Delama dengan keterangan sakit. Alvin Batista dengan keterangan sakit. Oh, jadi tidak ada dua orang ya? Ya. Atau masih ada lagi? Dua orang saja. Jadi baik, hari ini dia tidak ada dua orang. Untuk itu sebelum kita mulai, Pak minta untuk kalian bisa bangkit berdiri, rapikan kalian punya baju celana, terus bisa melihat sampah-sampah berserakan untuk dirapikan. Baik Pak, silakan waktu 2 menit. Silakan berdiri. Bisa juga hitung sampah-sampah berserakan. Selamat, tetap berdiri. Baik, sebelum dulu kembali, supaya situasi pada hari ini bisa menyenangkan, kita sama-sama akan menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Baik, duduk berdiri yang renggang, yang manis, kita sama-sama menyanyi profil pelajar Pancasila. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi baik, anak-anak semua, hari ini kita akan belajar pelajaran proyek IPA fisika. Itu materi yang kita akan pelajari berkaitan dengan besaran dan pengukuran. Sebelum kita masuk lebih jauh, di sini Pak punya ilustrasi sebuah gambar. Coba kalian perhatikan gambar yang ada. Di situ
ada sebuah gambar karung semen dengan ada tulisannya di situ. Nah, perhatikan karung semen di samping. Pertanyaannya, manakah yang menunjukkan besaran? Ada yang tahu? Ya, silakan. Yang menunjukkan besaran yaitu berat. Yang menunjukkan besaran itu adalah berat. Baik, pertanyaan lanjutan. Manakah yang menunjukkan hasil pengukuran? Ada yang bisa? Ya, silakan. Yang menunjukkan hasil pengukuran adalah 50. Yang menunjukkan hasil pengukuran adalah 50. Pertanyaan berikutnya. Manakah yang menunjukkan satuan? Ya, silakan. Kilogram. Kilogram. Baik. Kalian jawaban semuanya itu luar biasa. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah besaran yang ada sesuai satuannya? Berikan alasan. Apakah besaran yang ada sudah sesuai dengan satuannya? Berikan alasan. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Apakah besaran yang ada sudah sesuai dengan satuannya atau tidak? Sudah sesuai atau belum? Belum. Sudah sesuai atau belum? Belum. Kenapa belum? Ya, Karena satuan dari berat adalah Newton. karena satuan daripada berat adalah Newton. Mari kita beri tepuk tangan. Jadi itu merupakan kesalahan yang sudah bersifat secara massal, di mana yang sesungguhnya itu berat itu satuannya Newton, bukanlah kilogram. Kalau kilogram itu besarannya apa? Massa. Pertanyaan terakhir, alat ukur apa yang digunakan untuk mengukur besaran tersebut? Ada yang lain? Ya, silakan. Adalah timbangan. Jadi ini merupakan pengantar daripada awal pembelajaran kita pada pagi hari ini, di mana kesalahan dalam menentukan besaran dan satuannya ini sudah bersifat publik. Ketika kau pergi ke toko atau pergi ke pasar untuk beli beras, tidak mungkin kau ke sana bilang mau beli beras yang masanya 5 kg. Tidak mungkin toh. Pastinya kau katakan beli beras yang beratnya kilogram. Nah, itu kesalahan yang sudah bersifat secara publik atau sudah menyeluruh. Mampu menggunakan prinsip-prinsip pengukuran dalam menyelesaikan masalah pengukuran. 3. Peserta didik mampu menjelaskan prosedur pengukuran besaran fisis. 4. Peserta didik mampu melakukan percobaan pengukuran besaran fisis. 5. Peserta didik mampu menyajikan pelaporan hasil pengukuran besaran fisis. 6. Peserta didik mampu mengemukakan pendapat terkait hasil pengukuran yang telah dilakukan. Jadi baik, ini merupakan indikator tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita beri tepuk tangan untuk memulai. Beranjak dari tujuan pembelajaran kita, di sini sebelum kita mulai, Pak akan adakan pretest awal dalam bentuk barcode yang ketika kalian jawab akan pakai gunakan seperti ini apa? Bisa toh? Bisa. Jadi kalau misalkan kalian jawabannya A, angkat seperti ini, A menunjuk ke atas. Kalau B diputar seperti ini, begitu pun C dan D. Baik, di sini Pak akan bagikan untuk kalian bisa jawab. Pertanyaan selanjutnya. Alat ukur di atas disebut A. Mikrometer sigruk, B. Barometer, C. Termometer, D. Jangka sor. Jawabannya diangkat. Proses pemindahan dimulai. Ya, diangkat. Ke belakang. Turun tengah. Tengah. Pertanyaan selanjutnya. Skala yang dapat meningkatkan ketelitian pembacaan alat ukur disebut skala garis, skala numeris, skala verbal, skala angka.
Baik, silakan diangkat. Ya, dari belakang angkat, yang tinggi. Yang tinggi diangkat. Yang agak rendah dulu diangkat. Yang berikut, coba adik-adik saksikan tayangan video berikut. Baik, dari tayangan video yang ada di sini ada beberapa pertanyaan untuk kalian. Pertanyaan pertama, di manakah aktivitas dalam tayangan video tersebut? Ya, Nona silakan. Di pasar. Di pasar. Di dalam aktivitas tersebut, apakah yang mereka lakukan? Ya, silakan. Mengukur. Mengukur. Ada yang lain? Ya. Mengukur dan menjual beli. Mengukur dan menjual beli. Ada yang lain? Ya. Menimbang. Menimbang sama dengan mengukur. Jadi itulah aktivitas yang dilakukan di pasar. Kita lanjut. Apa yang mereka ukur dan alat ukur apa yang digunakan? Nona silakan. Yang mereka ukur ada kain, Ya. terus alat ukur yang digunakan. Meter tadi. Ya. Kalau perangkat yang satu lagi, yang mereka ukur itu ada buah-buahan. Ada Ini buah-buahan. ini lombok dan ada juga daging. Alat yang mereka gunakan yaitu timbangan. Alat yang mereka gunakan adalah timbangan. Jadi baik, itu merupakan aktivitas-aktivitas peristiwa pengukuran yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Coba ada bayangkan, kalau misalkan tidak ada alat ukur, kira-kira nanti saat pergi beli daging 1 kilo, dia buat seperti apa? Tidak mungkin dia potong, kemudian dia gunakan dari tangan, ini berat, ini daging 1 kilo. Pastinya dia membutuhkan yang namanya timbangan. Yang tadi gambar sudah disaksikan. Jadi baik, ada semua. Jadi itu merupakan sedikit motivasi untuk kalian berkaitan dengan aktivitas ada pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Bahwa kita akan belajar khusus tentang yang namanya pengukuran. Yang dimana dalam kehidupan sehari-hari contohnya seperti yang gambar sudah kalian amati. Baik, di sini kita masuk pada kegiatan inti kita pada pagi hari ini. Untuk itu sebelumnya kita dirangsang dengan sebuah tayangan video. Saksikan tayangan video berikut. Baik, dari tayangan video yang ada, di sini ada pertanyaan. Yang pertama, pengukuran terhadap apakah yang dilakukan pada tayangan video tersebut? Ya, yang di belakang mana? Kain. Pengukuran terhadap kain. Yang kedua, ada berapa alat ukur yang digunakan? Sebutkan. Ya, silakan. Meter dengan tingkat. Ada 2, yaitu meter dengan tingkat. Pertanyaan lanjutan. Menurut kalian,
Dari dua jenis alat ukur yang digunakan pada pengukuran tersebut, manakah alat ukur yang tepat? Berikan alasannya. Ya, di belakang, silakan. Meter, karena meter memiliki ukuran yang jelas. Berarti yang tepat adalah meter, karena meter memiliki satuan yang jelas. Apakah jengkal memiliki satuan? Tidak. Berarti yang betul adalah menggunakan meter, karena dia memiliki satuan yang jelas dan sudah diakui secara internasional. Jadi itu merupakan ketua pengukuran dengan kecepatan alat ukur yang kita gunakan. Baik, di sini nanti kalian akan melakukan percobaan, tentang alat ukur dengan alat dan bahan yang sudah disajikan di depan. Tapi sebelum kita melakukan pengukuran, di sini kalian perlu mengamati video berkaitan dengan proses pengukuran seperti apa, terus alat ukur yang digunakan itu cara menghitungnya seperti apa. Skala terkecil atau sama dengan 0,005 cm. Untuk hasil pengukuran bisa kita lihat dari sini, yaitu perpaduan antara skala utama dan skala nonius. Supaya kelihatan, kita perbesar gambarnya. Ini kita lihat garis 0 untuk nonius itu setelah angka 1,1 yang ini. Ya, berarti hasil pengukurannya nanti yang pertama kita tulis dulu 1,1. Kemudian kita cari garis yang berimpit antara skala utama dan skala nonius. Baik, di sini ada semua LKPD seperti yang ada di papan, kita bagikan untuk bisa kelompok sekaligus dengan alat dan bahan yang sudah disediakan. Alat dan bahan kita itu yang pertama itu ada mistar, yang kedua itu ada yang namanya jangka sorong, terus ada yang namanya mikrometer sekrup, terus ada buku, ditulis dulu alat ukur yang mau digunakan. Ditulis dulu pada tanggal yang ada.
baru bisa. Bisa toh? Bisa. Itu itu selesaikan dengan tidak soal. Baik, pada waktunya. Baik, kalau semua sudah selesai, sekarang kita presentasi hasil kerja. Kepada kelompok 1, kesempatan Pak Mika. Selamat siang, Bapak dan teman-teman sekalian. Ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pemateri saya persilahkan. Nomor 1, alat yang kami gunakan jangka SOR skala utama 1,1, kalau Nanius 0,055, hasil 1, Baik, mari kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Kelompok yang lain ada tanggapan? Pak? Baik, kepada kelompok 1, Pak persilakan untuk kembali ke tempat duduknya. Sekian dan terima kasih. Baik, silakan presentasikan hasil kerja. Selamat siang Pak Guru dan teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kepada pemateri saya. mengukur besaran fisik alat yang baru, Mister, jangka SOR. Kepada kelompok silakan kembali ke tempat. Proses pembelajaran kita, maka kita sudah sampai pada tahap yang terakhir kesimpulan. Baik, kesimpulan kita pada hari ini ada bisa menyimpulkan. Hari ini kita belajar tentang apa? Ya, tentang besaran dan pengukuran. Nah, dari pengukuran yang sudah kau gunakan tadi, manakah yang pengukuran tingkat ketelitiannya paling tinggi? Paling tinggi. Apa yang tadi? Mikrometer mikro. Bayangkan saja, lima kertas saja dia bisa ukur dia punya ketebalan. Baik, ada semua kesimpulan kita pada hari ini bahwa kita sudah belajar tentang pengukuran, di mana pengukuran adalah kegiatan membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran lain menjadi yang telah ditetapkan sebagai satuan. Dalam melakukan pengukuran, alat ukur yang digunakan akan berpengaruh terhadap akhir. Kita ada tes akhir. Tes akhir ini sama seperti tadi di tes. Siapkan kembali kalian punya lembar jawaban untuk kita melakukan tes akhir.
Izin arahan siswa yang punya paket silakan masukkan form yang di bawah untuk diisi refleksi siswa pada hari ini. Kepada kalian Pak persilakan waktu 5 menit. Diketikkan di bagian pencarian. Scan di kok. Atau setelah kalian mengikuti berefleksi, maka kegiatan pembelajaran kita untuk hari ini sudah selesai. Baik, apa yang sudah kalian pelajari hari ini itu semoga dapat bermanfaat terhadap kalian punya kehidupan sehari-hari. Teristimewa pada saat peristiwa melakukan pengukuran. Baik pada semua, nanti pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang usaha dan energi. Jadi pula di modul kalian di halaman 43 silakan dibuka dan dibacakan materi berkaitan dengan usaha dan energi. Sehingga 1 minggu depan kita bisa masuk ke materi tersebut. Terus juga tugasnya nanti Pak kasih ke wali kelas, kasih ke ketua kelas untuk nanti ketua kelas bisa bagikan kalian untuk kerjakan di rumah. Untuk hari ini kegiatan kita sudah selesai. Pamitkan kepada Mama untuk pimpin kita dalam doa untuk bersama. Mama dipersilakan. Kita semua ada undang berbeda. Pak Guru dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dan saya akan memimpin doa ini menurut ajaran agama Katolik, yang lain menyesuaikan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Engkau selalu menyertai kami agar kami diberi rumah masing-masing dengan selamat. Inilah doa dan permohonan kami sampaikan kepadamu lewat perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Baik, untuk semuanya silakan kembali. Di sini nanti para orang kalian akan